pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan perkembangan manusia dalam proses pendidikan. Berikut beberapa definisi psikologi pendidikan menurut para ahli. 1. Whiterington. Menurut Whiterington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berkaitan dengan pendidikan manusia. 2. Muhibinsyah. Menurut Muhibinsyah, psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang mempelajari masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. 3. Winkel. Winkel menyatakan, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan, termasuk faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya, pemanfaatannya belum dikenal orang. Namun seiring dengan perkembangannya, sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi yang disebut dengan psikologi pendidikan. Sebelum lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri, psikologi sangat kental dipengaruhi oleh filsafat. Psikologi kental dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan dipengaruhi oleh filsafat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan para ahli psikologi pada masa itu adalah juga ahli filsafat, atau para ahli filsafat pada waktu itu juga ahli psikologi. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap hakikat jiwa, sementara metodenya masih menggunakan argumentasi logika. Salah satu tokoh pada abad pertengahan yaitu antara lain René Descartes pada tahun 1596 sampai tahun 1650. Akhir abad 19, penelitian-penelitian dalam lapangan psikologi pendidikan secara ilmiah sudah semakin maju, sehingga revolusi kognitif dalam psikologi pun mulai berlangsung pada tahun 1980 dan disambut hangat karena pendekatan ini mengaplikasikan konsep psikologi kognitif untuk membantu murid belajar. Jadi, menjelang akhir abad 20, banyak ahli psikologi pendidikan kembali menekankan pada aspek kognitif dari proses belajar. Tujuan dan peran psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru memahami cara terbaik dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Menerapkan teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang kedua, memahami perbedaan individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat inteligensi, bakat dan kebutuhan yang berbeda. Dengan psikologi pendidikan, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, mengelola kelas dengan baik. Psikologi pendidikan memberikan strategi untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Teknik seperti penguatan positif atau reward system dan disiplin berbasis empati membantu menjaga keberaturan kelas. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow dan teori atribusi Weiner membantu memahami faktor yang mendorong siswa untuk belajar. Guru dapat menggunakan strategi yang tepat seperti memberikan penghargaan atau menciptakan tantangan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kelima, evaluasi dan asesmen psikologi pendidikan membantu dalam merancang metode evaluasi yang adil dan efektif seperti asesmen formatif dan sumatif.
Dengan asesmen yang tepat, guru dapat memahami perkembangan siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. Yang enam, mengatasi masalah belajar. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan belajar, seperti disleksia, ADHD, atau hambatan sosial. Psikologi pendidikan membantu dalam mengenali, mendiagnosis, dan merancang strategi intervensi yang sesuai untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar. Yang ketujuh, mengembangkan karakter dan keterampilan sosial. Selain akademik, psikologi pendidikan juga membantu dalam membentuk karakter siswa seperti disiplin, empati, dan keterampilan kerjasama. Siswa diajarkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan seperti komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan guru-siswa. Dengan memahami psikologi siswa, guru dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Hubungan yang baik antara guru dan siswa menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Secara keseluruhan, psikologi pendidikan berperan penting dalam menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif, adil, dan menyenangkan bagi siswa serta guru. Filosofi psikologi pendidikan. Ada beberapa filosofi psikologi pendidikan, yaitu 1. Realisme. Realisme artinya menekankan pentingnya pengetahuan faktual dan objektif. 2. Idealisme. Idealisme artinya fokus pada nilai-nilai moral dan filsafat dalam pendidikan. 3. Pragmatisme. Pragmatisme artinya mengutamakan aplikasi praktis ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Progresivisme. Progresivisme artinya menekankan atau memperhatikan kebutuhan individu siswa dan potensi unik mereka. Teori psikologi pendidikan. Ada 4 teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme, bahwa belajar terjadi bila ada perubahan dalam bentuk tingkah laku dapat diamati. Bila kebiasaan berperilaku terbentuk karena pengaruh sesuatu atau pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Teori yang kedua adalah teori psikologi kognitif. Ada 3 teori psikologi kognitif. Yang pertama, proses perolehan informasi baru. Yang kedua, proses transformasi pengetahuan. Yang ketiga, proses pengecekan ketepatan dan memadainya pengetahuan tersebut. Teori yang ketiga adalah teori belajar humanisme. Menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Teori keempat yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan kepada peserta didik atau kepada seseorang tidak random. Lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang melalui perilakunya. Praktik psikologi pendidikan. Berikut adalah praktik psikologi pendidikan. Yang pertama, desain kurikulum. Artinya menggunakan prinsip psikologi untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, metode pengajaran. Mengadopsi strategi pengajaran yang berdasarkan pemahaman tentang cara siswa belajar. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Artinya adalah menerapkan teknik pembelajaran atau penilaian yang efektif untuk mengukur kemajuan siswa. Kesimpulan, dari materi ini dapat disimpulkan, psikologi pendidikan adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses pendidikan dapat ditingkatkan melalui pemahaman psikologis. Ilmu ini mencakup berbagai aspek seperti definisi, sejarah, tujuan, manfaat, serta filosofi, teori, dan praktek yang digunakan dalam dunia pendidikan.
Perkembangan psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang berkontribusi dalam memahami proses belajar, seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Tujuan utama dari psikologi pendidikan adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu pendidik dalam memahami karakteristik peserta didik agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Manfaat psikologi pendidikan sangat luas, baik bagi pendidik, peserta didik, maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan, proses pembelajaran dapat menjadi lebih optimal, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.